Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, sebuah ruang di mana kita bersama-sama mengungkap sejarah Islam dengan pendekatan yang ilmiah, mendalam, namun tetap emosional. Karena sejarah bukan hanya deretan nama dan angka, melainkan kisah manusia, pengorbanan, dan makna yang diwariskan lintas generasi. Hari ini kita akan membicarakan seorang tokoh yang namanya tidak hanya tercatat di lembaran sejarah Utsmani, tetapi juga di dalam catatan besar peradaban dunia. Ia adalah Sultan Murad Permarwara, seorang penguasa yang syahid di medan perang Kosovo pada tahun 1389 Masehi. Wafatnya Murad bukanlah sekadar peristiwa politik, tetapi juga sebuah simbol. Ia adalah raja muslim pertama dalam sejarah Utsmani yang mengakhiri hidupnya di medan pertempuran, bukan di singgasana istana. Sebuah akhir yang dramatis, heroik, dan sangat jarang terjadi dalam sejarah para raja. Bab 1. Dari pangeran biasa menjadi penentu takdir. Untuk memahami siapa Murad I, kita perlu menempatkannya dalam konteks zamannya. Abad ke-14 adalah masa di mana dunia Islam berada dalam dinamika besar. Dinasti Abbasiyah di Baghdad telah runtuh akibat serangan Mongol. Banyak kerajaan Islam di berbagai wilayah dunia tercerai-berai, saling berperang, atau terjebak dalam konflik internal. Di Anatolia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki, berdiri puluhan kerajaan kecil yang disebut beylik-beylik Turki. Mereka sering bersaing satu sama lain, namun juga sama-sama berada di garis depan menghadapi Bizantium, negara Kristen besar yang berpusat di Konstantinopel. Dari kondisi yang penuh ketidakpastian, inilah muncul sebuah dinasti kecil yang didirikan oleh Osman Ghazi, kakek Murad. Dinasti ini kelak dikenal sebagai Utsmaniyah atau Ottoman, dan dari sebuah wilayah kecil di Anatolia Barat, ia berkembang menjadi kekuatan besar yang menguasai 3 benua. Dan di tengah proses perkembangan inilah, lahir seorang bayi laki-laki pada tahun 1326 Masehi di kota Bursa, pusat pemerintahan baru Utsmani. Bayi itu diberi nama Murad, anak dari Sultan Orhan Ghazi, sekaligus cucu Osman Ghazi. Tidak ada yang menduga anak inilah yang kelak menjadi pilar pertama kekaisaran besar. Murad tumbuh di sebuah keluarga bangsawan yang penuh dengan dinamika politik. Sebagai salah satu dari banyak putra Orhan, ia tidak otomatis menjadi pewaris utama. Dalam tradisi Utsmani awal, tidak ada sistem penunjukan putra mahkota yang baku. Anak-anak sultan sama-sama memiliki peluang untuk memperebutkan takhta. Hal inilah yang sering menimbulkan intrik dan persaingan internal. Namun justru dari lingkungan yang keras inilah Murad ditempa. Ia tumbuh sebagai seorang yang pendiam, penuh perhitungan, dan dikenal memiliki kepribadian yang teguh. Sumber-sumber sejarah menggambarkannya sebagai sosok yang religius, disiplin, dan memiliki kecerdasan strategi. Sebagai seorang pangeran, ia mendapatkan pendidikan militer sejak dini. Ia belajar seni perang, manajemen pasukan, dan tentu saja ilmu agama Islam. Karena dalam tradisi Utsmani, seorang pemimpin tidak hanya harus menguasai pedang, tetapi juga harus memahami nilai-nilai spiritual yang mendasari jihad fisabilillah. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana mungkin seorang pangeran yang bukan prioritas utama dalam garis suksesi justru menjadi sultan yang mengubah wajah Utsmani? Apa yang membuat Murad berbeda dari saudara-saudaranya? Jawabannya akan kita temukan ketika kita menelusuri perjalanannya menuju takhta. Ia bukan sekadar seorang pewaris, melainkan seorang tokoh yang terbentuk dari tekanan zaman, dari pergulatan politik, dan dari peperangan yang tak henti-hentinya. Lebih dari itu, perjalanan Murad menuju singgasana juga sekaligus membuka jalan bagi takdir terakhirnya. Takdir seorang raja yang wafat syahid di medan perang, sebuah kemuliaan yang tidak dimiliki banyak penguasa dunia. Di bab pertama ini, kita telah melihat bagaimana Murad lahir di tengah masa transisi, dari sebuah kerajaan kecil menjadi dinasti yang mulai diperhitungkan dunia. Kita juga menyaksikan bagaimana posisinya sebagai salah satu putra Orhan menempatkannya dalam ketidakpastian, tetapi justru dari ketidakpastian itu lahirlah seorang pemimpin besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Murad akhirnya naik ke takhta, menggantikan ayahnya, dan apa langkah pertamanya sebagai sultan?
Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita pada bab berikutnya, saat perjalanan seorang pangeran biasa berubah menjadi penentu takdir sebuah kekaisaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Dukungan kalian adalah energi terbesar untuk terus menghadirkan kisah sejarah Islam yang mendalam, inspiratif, dan penuh pelajaran hidup. Bab 2. Naiknya Murad ke takhta, awal sebuah era baru. Ketika Sultan Orhan Gazi wafat pada tahun 1362 Masehi, dinasti Utsmani berada di persimpangan jalan. Wilayahnya telah berkembang jauh melampaui apa yang dicapai Osman, sang pendiri. Bursa telah berdiri sebagai ibu kota, benteng-benteng Bizantium di sekitar Anatolia mulai melemah, dan langkah Utsmani ke Eropa sudah dimulai. Namun wafatnya Orhan juga meninggalkan pertanyaan besar. Siapakah yang akan menggantikannya? Di tengah keluarga kerajaan, beberapa putra Orhan memiliki pengaruh dan pengikut masing-masing. Perebutan takhta bukanlah hal asing dalam tradisi Turki awal, di mana putra-putra sultan harus membuktikan diri sebagai yang paling layak memimpin. Dan dari semua anak Orhan, muncullah satu nama yang akhirnya diangkat, Murad bin Orhan. Murad Yusparos naik takhta bukan hanya karena ia putra dari Orhan, melainkan karena ia terbukti memiliki dukungan kuat dari para amir, panglima militer, dan ulama. Dukungan inilah yang membedakannya dari saudara-saudaranya. Menurut catatan sejarawan Utsmani, Murad memiliki sifat yang tenang, sabar, serta kemampuan mendengar dan menimbang nasihat orang lain. Karakter inilah yang membuatnya dihormati bahkan sebelum ia menjadi sultan. Dengan demikian, pada tahun 1362 Masehi, Murad resmi dinobatkan sebagai Sultan ketiga Utsmani, menggantikan ayahnya, Orhan Gazi. Peristiwa ini menjadi awal dari era baru, sebuah era yang membawa Utsmani bukan lagi sekadar kerajaan lokal, melainkan kekuatan internasional. Setelah naik takhta, tantangan pertama yang dihadapi Murad adalah menyatukan kekuasaan internal. Sebagaimana lumrah dalam dinasti Turki awal, ada potensi perlawanan dari saudara-saudaranya. Namun Murad berhasil meredam konflik itu dengan langkah yang bijak dan tegas. Ia memperkuat otoritas pusat, membatasi pengaruh keluarga besar agar tidak memecah belah kerajaan, serta menata kembali struktur pemerintahan. Salah satu kebijakan penting Murad adalah membentuk pasukan elit yang kelak dikenal dengan nama Janissary, Yeniçeri. Pasukan ini berbeda dari pasukan tradisional Turki, karena berasal dari sistem devshirme, yaitu rekrutmen anak-anak non-muslim dari wilayah taklukan yang dididik menjadi prajurit profesional. Kebijakan ini mungkin tampak keras tetapi secara militer terbukti luar biasa efektif. Janissary menjadi salah satu pasukan paling ditakuti di dunia selama berabad-abad. Langkah berikutnya adalah melanjutkan ekspansi ke wilayah Eropa. Pada masa Orhan, pasukan Utsmani telah menyeberangi Selat Dardanella dan menancapkan pijakan di daratan Balkan. Murad melihat peluang ini dan ia memutuskan untuk melanjutkan penaklukan tersebut. Hanya beberapa tahun setelah naik takhta, Murad berhasil merebut kota Adrianopolis, Edirne, dari Bizantium. Kota ini memiliki posisi strategis luar biasa karena berada di jalur utama antara Asia dan Eropa. Murad kemudian memindahkan ibu kota Utsmani dari Bursa ke Edirne, sebuah keputusan yang menandai keseriusan Utsmani menjadikan Balkan sebagai pusat kekuatan baru. Pemindahan ibu kota ini adalah langkah visioner. Bursa tetap menjadi kota penting, tetapi Edirne membuat Utsmani berada tepat di jantung perebutan kekuasaan antara Bizantium, kerajaan-kerajaan Balkan, dan bahkan kekuatan Katolik Eropa. Tetapi, keputusan Murad untuk berfokus ke Balkan bukan tanpa risiko. Di sana Utsmani berhadapan dengan koalisi kerajaan-kerajaan Kristen, Serbia, Bulgaria, dan juga sisa kekuatan Bizantium. Setiap langkah ekspansi bisa berujung pada perang besar. Pertanyaannya, apakah Murad hanya akan menjadi sultan yang mempertahankan wilayah, ataukah ia akan mencetak sejarah sebagai penakluk? Sejarah mencatat, Murad bukan hanya seorang raja yang duduk di atas takhta. Ia adalah panglima perang yang turun langsung ke medan pertempuran, memimpin pasukannya dengan tangan sendiri. Dan justru karena keberanian itulah,
Namanya dikenang sebagai Sultan pertama yang wafat syahid. Naiknya Murad ke takhta menandai awal era ekspansi besar-besaran Utsmani. Dari seorang pangeran yang diragukan masa depannya, kini ia menjadi pusat perhatian dunia. Dan langkah awalnya sudah menunjukkan arah. Utsmani tidak lagi hanya kerajaan kecil Anatolia, melainkan calon kekaisaran besar yang mengincar Balkan sebagai panggung sejarahnya. Namun bagaimana sebenarnya Murad membangun reputasi militernya? Bagaimana ia menghadapi perlawanan dari pasukan gabungan Eropa? Semua itu akan kita bahas pada bab berikutnya, ketika darah pertama mulai tumpah di Balkan dan nama Murad semakin harum sebagai panglima sekaligus sultan. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Dukungan kalian adalah bahan bakar terbesar untuk terus menghadirkan kisah sejarah Islam yang penuh inspirasi. Bab 3. Pedang Utsmani di Balkan, Murad I menjadi penakluk. Setelah berhasil menstabilkan kekuasaan di Anatolia dan memindahkan pusat pemerintahan ke Edirne, Sultan Murad Permiran menghadapi satu kenyataan. Eksistensi Utsmani di Eropa tidak akan pernah dibiarkan tanpa perlawanan. Balkan adalah wilayah yang rumit, terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, penuh intrik, tetapi bila bersatu mereka bisa menjadi ancaman serius. Murad memahami hal ini. Ia tahu bahwa untuk memperkuat dinasti Utsmani, ia harus menegaskan supremasi militer, bukan hanya di Anatolia, melainkan juga di tanah Balkan. Langkah awal Murad adalah menghadapi Bulgaria. Pada pertengahan tahun 1360 Masehi, pasukan Utsmani bergerak cepat ke arah barat laut. Bulgaria yang saat itu lemah karena konflik internal, tidak mampu menahan gelombang serangan Utsmani. Kota demi kota jatuh dan Murad berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke lembah Sungai Maritsa. Namun ekspansi ini tidak luput dari perhatian kerajaan Kristen lain. Serbia yang saat itu sedang bangkit di bawah kepemimpinan Raja Vukašin dan Uglješa merasa terancam. Mereka menyadari bahwa bila Utsmani dibiarkan, Balkan akan segera jatuh seluruhnya ke tangan Islam. Maka mereka memutuskan untuk melawan. Pertempuran Maritsa 1371 Masehi. Disinilah terjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Murad Pomonory. Pertempuran Maritsa pada tahun 1371 Masehi. Pasukan gabungan Serbia dengan jumlah besar, diperkirakan puluhan ribu, berkumpul di lembah sungai. Mereka yakin jumlah yang besar akan menenggelamkan pasukan Utsmani. Namun, Murad dan para komandannya, seperti Lala Shahin Pasha, menggunakan strategi yang brilian. Pada malam hari, pasukan Utsmani melancarkan serangan mendadak. Tentara Serbia yang tengah beristirahat kacau balau. Banyak yang terbunuh sebelum sempat mengangkat senjata. Sungai Maritsa dipenuhi jasad, dan pertempuran itu menjadi bencana besar bagi Serbia. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah deklarasi kekuatan Utsmani di Eropa. Setelah Maritsa, jalan menuju Balkan semakin terbuka lebar. Kemenangan-kemenangan Murad memperkokoh posisi Edirne sebagai ibu kota baru. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kehadiran Islam di Eropa. Dari Edirne, Murad mengatur politik, militer, bahkan hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Bayangkan, dari sebuah kerajaan kecil di Anatolia, kini Utsmani sudah menjadi kekuatan lintas benua. Dan semua itu terjadi di bawah kepemimpinan Murad I. Namun tentu saja, keberhasilan ini menimbulkan ketakutan dan kebencian. Serbia, Bulgaria, Bosnia, bahkan Hongaria perlahan menyadari bahwa Utsmani tidak bisa lagi dianggap sebagai ancaman kecil. Mereka mulai merencanakan koalisi besar untuk menghentikan Murad. Pertanyaan pun muncul, apakah Murad mampu menghadapi gabungan kekuatan Eropa ini? Jawabannya akan kita lihat dalam pertempuran-pertempuran berikut, yang puncaknya adalah Kosovo 1389 Masehi, saat pedang, darah, dan syahid menyatu dalam sejarah. Bab ini menunjukkan bagaimana Murad membuktikan dirinya sebagai seorang penakluk. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga memperluas wilayah, menaklukkan Bulgaria, menghancurkan Serbia di Maritsa, dan menjadikan Edirne sebagai pusat dunia baru bagi Utsmani.
Namun kemenangan demi kemenangan ini bukan akhir. Justru inilah awal dari konflik yang lebih besar. Balkan tidak akan diam. Eropa tidak akan tinggal tenang. Maka bab berikutnya akan membawa kita pada puncak konfrontasi antara Sultan Murad I dan koalisi besar Eropa di Kosovo. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini. Karena semakin banyak yang tahu kisah ini, semakin besar pula rasa kagum kita terhadap sejarah Islam yang penuh pengorbanan. Bab 4. Pertempuran Kosovo, Darah, Doa, dan Takdir. Pertempuran pun tak terelakkan. Di dataran Kosovo, tahun 1389 Masehi, dua kekuatan besar bertemu. Di satu sisi, pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin langsung oleh Sultan Murad I. Di sisi lain, koalisi besar dari kerajaan-kerajaan Balkan, dipimpin oleh Pangeran Lazar dari Serbia. Sejarawan menggambarkan suasana medan ini sebagai pertemuan yang akan menentukan nasib Eropa Tenggara. Langit saat itu mendung, tanah Kosovo menjadi saksi bisu dentuman genderang perang yang menggetarkan hati. Pasukan Utsmaniyah membentuk barisan teratur dengan Janissary di tengah, kavaleri ringan di sayap, dan pemanah yang siap menyalakan hujan anak panah. Murad, meski seorang sultan, tidak memilih aman di belakang. Ia berdiri di tengah barisan, menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang siap berkorban. Serangan pun dimulai. Pemanah Utsmaniyah melepaskan ribuan anak panah yang menutupi langit, membuat musuh terpaksa menunduk. Namun pasukan Balkan membalas dengan kavaleri berat yang menerjang seperti badai, pedang dan tombak menghantam tanpa ampun. Tubuh-tubuh bergelimpangan, suara jeritan bercampur dengan pekik takbir, dan teriakan peperangan. Di saat itulah Murad berdoa. Sejarawan Ottoman menuliskan bahwa sebelum pertempuran mencapai puncaknya, Sultan Murad Permno mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan penuh kekhusyukan. Ya Allah, jangan biarkan Islam kalah di sini. Ya Allah, jadikan darahku sebagai tebusan kemenangan umatmu. Jadikan syahidku sebagai jalan bagi kejayaan Islam di masa depan. Doa ini bukan hanya pengakuan akan kelemahan manusia, tapi juga puncak ketulusan seorang pemimpin yang siap menjadikan dirinya tumbal bagi kejayaan agamanya. Kata-kata itu mengguncang para prajurit, membuat semangat mereka menyala. Pertempuran terus berkecamuk sepanjang hari. Kedua belah pihak mengalami korban besar. Namun strategi Utsmaniyah yang matang, ditambah disiplin pasukan Janissary, mulai memukul mundur barisan musuh. Tetapi justru ketika kemenangan mulai terlihat, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang bangsawan Serbia bernama Miloš Obilić yang berpura-pura menyerah berhasil mendekati tenda Sultan. Dalam riwayat Ottoman, disebutkan bahwa Miloš berpura-pura datang untuk menyatakan kesetiaannya. Namun ketika berhasil mendekat, ia segera menghunus belati dan menikam Sultan Murad. Tusukan itu mematikan, darah mengalir, pasukan panik, dan Sultan pun terjatuh. Namun yang mengejutkan, ia tidak langsung wafat. Menurut riwayat, Murad masih sempat berbisik, "Alhamdulillah, aku telah mendapatkan syahid yang aku doakan." Inilah momen yang membuat namanya dikenang sebagai Sultan pertama yang wafat syahid di medan perang. Seorang pemimpin agung yang benar-benar menepati doa dan sumpahnya. Namun, wafatnya Sultan Murad bukanlah akhir. Justru dari tragedi berdarah inilah lahir sebuah babak baru yang menggetarkan dunia Islam dan Eropa. Bagaimana nasib pasukan Utsmaniyah setelah kehilangan pemimpin mereka? Dan apa yang dilakukan putra Murad untuk menjaga panji Islam tetap berkibar? Bab 5. Syahid Sang Sultan dan lahirnya Kilat Utsmaniyah. Wafatnya Sultan Murad I di medan Kosovo benar-benar mengguncang pasukan Utsmaniyah. Seorang sultan yang sebelumnya berdoa agar Allah menjadikannya syahid, kini benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya di antara darah dan debu pertempuran. Tetapi peristiwa itu tidak memadamkan semangat pasukannya. Justru sebaliknya, doa Murad menjadi kenyataan yang menggetarkan hati seluruh prajurit. Di tengah kepanikan itu, para panglima segera menyembunyikan kabar wafatnya sang sultan agar moral pasukan tidak jatuh. Tubuh Murad diamankan dengan penuh kehormatan, sementara pasukan Janissary terus bertempur, mengamuk seolah membalas syahidnya pemimpin mereka. Pertempuran Kosovo berakhir dengan kemenangan yang pahit. Musuh berhasil dipukul mundur,
Tetapi Utsmaniyah kehilangan seorang pemimpin besar. Namun takdir Allah sudah menyiapkan penerus. Bayezid, putra Murad I, segera diangkat sebagai sultan baru di medan perang itu juga. Bayezid yang kelak dijuluki Yildirim atau Sang Kilat karena kecepatan dan ketegasannya, langsung menunjukkan kualitasnya. Ia tidak hanya menenangkan pasukan, tetapi juga memastikan bahwa kemenangan di Kosovo tidak berubah menjadi kekacauan. Bayezid segera mengatur pemakaman ayahnya dengan penuh kehormatan. Tubuh Sultan Murad dibawa ke Bursa, ibu kota Utsmaniyah, untuk dimakamkan di kompleks pemakaman kerajaan. Di sana rakyat berkumpul dengan air mata dan doa, menyambut kepulangan jenazah Sultan mereka yang wafat syahid. Para ulama menegaskan bahwa Murad adalah contoh nyata seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan doa dan pengorbanan. Kisah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Utsmaniyah. Wafatnya Murad syahid di medan perang memberi legitimasi spiritual yang sangat kuat bagi dinasti ini. Para sejarawan Eropa pun, meski musuh, mencatat dengan penuh rasa hormat bahwa Sultan Murad I adalah seorang raja yang berani menghadapi ajalnya di medan tempur. Sementara itu, Bayezid mengambil pelajaran besar dari peristiwa tersebut. Ia tahu, untuk menjaga kejayaan Islam, seorang sultan harus siap menanggung risiko tertinggi. Dari sinilah lahir generasi baru kepemimpinan Utsmaniyah, lebih cepat, lebih agresif, dan lebih berani menaklukkan wilayah demi wilayah. Namun wafatnya Murad I tidak hanya meninggalkan warisan politik, ia meninggalkan sebuah pesan spiritual yang abadi, bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang bersembunyi di balik bala tentaranya, melainkan yang rela menjadikan dirinya perisai terakhir bagi agama dan bangsanya. Lalu bagaimana dunia menyambut kabar wafatnya Sultan Murad I? Bagaimana umat Islam mengenangnya? Dan apa makna syahidnya bagi perjalanan panjang Kesultanan Utsmaniyah? Kisah ini tidak berhenti di medan Kosovo, ia terus bergema berabad-abad lamanya. Bab 6. Warisan Darah dan Doa Sultan Murad I. Kabar wafatnya Sultan Murad I di medan Kosovo menyebar dengan cepat. Bagi dunia Islam, ia dikenang sebagai Sultan pertama Utsmaniyah yang wafat syahid di medan perang, meninggalkan teladan kepemimpinan yang penuh keberanian. Bagi musuh-musuhnya di Balkan, ia dipandang sebagai lawan tangguh yang hanya bisa dikalahkan dengan pengkhianatan. Dan bagi dinastinya sendiri, Murad adalah fondasi spiritual yang memperkuat legitimasi Utsmaniyah di masa-masa awal kejayaannya. Sejarawan mencatat bahwa sejak wafatnya Murad, Kesultanan Utsmaniyah mendapatkan aura yang berbeda. Mereka tidak hanya dipandang sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai dinasti yang dipayungi restu ilahi, karena rajanya rela mengorbankan nyawanya demi agama. Inilah yang membuat musuh-musuh Utsmaniyah semakin gentar, dan rakyatnya semakin teguh setia. Di sisi lain, syahidnya Murad menegaskan satu hal yang jarang dimiliki penguasa dunia, keikhlasan. Murad tidak wafat di atas singgasana emas, tidak pula di dalam istana megah, tetapi di tengah debu dan darah, bersama para prajuritnya. Ia menjadikan dirinya bagian dari barisan, bukan di atas barisan. Warisan itu terus hidup dalam generasi setelahnya. Bayezid I yang menggantikannya mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga semangat jihad dan pengorbanan. Utsmaniyah kemudian melaju semakin jauh, memperluas wilayahnya hingga ke jantung Eropa, membawa bendera Islam berkibar di medan-medan perang yang sebelumnya mustahil disentuh. Lebih dari 6 abad setelah wafatnya, nama Sultan Murad I tetap dikenang. Di Kosovo makamnya masih diziarahi hingga hari ini. Doa-doanya yang pernah ia lantunkan di medan perang terus bergema dalam sejarah. Doa seorang pemimpin yang siap menukar nyawanya dengan kemenangan umat. Kisah ini memberi pelajaran besar, bahwa kejayaan bukanlah semata-mata hasil pedang, tetapi juga hasil doa, ketulusan, dan pengorbanan. Sultan Murad I menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi wafat untuk sesuatu yang lebih besar, agama, bangsa, dan keyakinan. Maka ketika kita mengenang Murad I, kita tidak hanya mengenang seorang sultan, kita mengenang sebuah simbol, simbol darah yang tumpah demi Islam, pedang yang terhunus untuk keadilan, dan syahid yang menjadi akhir heroik seorang pemimpin agung. Itulah kisah luar biasa dari Sultan Murad I,
Sultan pertama Utsmaniyah yang wafat syahid di Medan Kosovo. Sebuah akhir yang bukan kehinaan, tetapi justru kemuliaan tertinggi. Jika kisah ini membuat Anda merinding dan terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik sejarah Islam lainnya di channel History Islam ID. Dan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa makna terbesar dari syahidnya Sultan Murad I bagi kita hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.